Terima kasih. Kok terima kasih gimana toh? Ternyata orang sedih punya cheerleader. Punya pasukan sorak, ya enggak? Nah, orang lagi susah kok malah disurai, diketawain. Karena kamu itu memang layak lek ditertawakan, disuraki. Kok iso? Iya, kalau yang lain itu kalau melarat itu kesannya menyedihkan, mengharukan, tapi kamu itu memang kesannya itu bikin orang ketawa. Nah, itu mengapa mereka surak-surak, mereka justru menertawakan kemelaratanmu. Kamu itu kalau diajak ngomong, saya ini sedang sedih. Tahu nggak? Udah kelihatan. Hah? Nggak ngerti? Wah, sama sekali nggak punya pengertian kalian. Padahal saya sudah baik hati loh sama kalian, kok kalian nggak berpengertian kepada saya. Saya ini sedang sedih, sedang susah, sedang galau. Galau masalah apa? Ya masalah melarat itu kok masalah apa? Nggak ada orang galau kok masalah kaya tuh nggak ada. Kalau kaya nggak akan galau, Pret. Oh ya udah lah, ya itu. Saya ini susah, ya enggak? Udah melarat, kebanjiran, ya enggak? Dapat bantuan saja. Ya, yang lain dapat saya enggak. Kok bisa toh? Lawang saya datang terlambat. Nah, ya. Kok bisa datang terlambat? Rumah saya paling jauh, renang saya paling lama. Jadi saya itu apa ya? Kayak itu loh. Orang mau evakuasi, yang lain sudah dievakuasi, saya ini ketinggalan. Wah, akhirnya saya berenang sendiri. Wah, balapan sama tikus. Kok bisa renang kok balapan sama tikus? Lah memang yang kebanjiran cuma manusia ya, tikus juga ikut kebanjiran dan dia juga pengen selamat kok. Bareng-bareng menyelamatkan diri. Wah, balapan sama saya. Ayo Kus, menang mana? Wah. Nanti kalau menang kamu tak kasih bonus. Tikusnya meringis. Aneh-aneh saja. Ya nggak aneh, saya ini sedang wah. Kalau udah begini nih, Pret, udah kebutuhan hidup luar biasa. Ya kan? Cari kerjaan sulit. Ya? Kemudian ngelamar kemana-mana nggak diterima. Nganggur terus-terusan kayak begini, tiap hari kayak begini apa nggak susah? Coba lihat wajahku. Wah. Menyedihkan bukan? Bukan, betul, bukan. Orang itu jangan mengeluh terus dalam keadaan apapun, kuatkan hati, kuatkan tekad, jangan banyak mengeluh. Mengeluh terus itu tandanya Lek Karyo ini orangnya tidak punya kekuatan. Nah, supaya kuat jangan mengeluh. Wah, jangan mengeluh, jangan mengeluh. Mengeluh itu untuk mengurangi rasa lapar. Oh gitu, iya. Mengeluh itu punya manfaat. Salah satunya mengurangi rasa lapar. Orang itu kalau perutnya lapar dipakai mengeluh itu kadang lupa.
Akhirnya jadi kenyang, ya gak? Oh gitu. Kalau gitu orang nggak usah nanam padi ya, Lek. Mengembang biakan ngeluh saja. Kok terus orang kok mengeluh dipakai mengeluh lupa laparnya loh. Iya, itu kan kayak itu loh kalau orang sedang sedih gitu itu katanya kalau curhat bisa mengurangi beban kesedihan. Nah, itu kalau persoalannya sedih, lah persoalannya lapar. Nah, mengeluh mengurangi beban kelaparan. Sama fungsinya, gitu loh. Wae. Tak duit wae. Minta duit wae. Apa? Ngomong yang jelas. Duit, Pak. Duit, Pak. Enggak. Nanti dulu toh. Ini bayi apa sepeda motor toh? Bilang kok diglayer-glayer kayak gitu. Kecilnya Angel dulu kayak gini nih. Buat apa? Minta duit buat apa? Tahu bapak nggak punya duit kok minta duit. Minta duit untuk beli itu Pak mobil yang bisa jalan sendiri itu loh Pak. Mobil yang berjalan sendiri itu loh Pak, minta itu Pak. Udah. Kalau jalan sendiri itu nggak enak. Itu loh. Nanti saya beliin mobil yang jalan rombongan. Nanti saya ajak ke terminal, itu mobil jalan rombongan. Kalau mobil jalan sendiri itu nggak enak. Pak, itu yang pakai mesin itu loh Pak. Oh nggak tahu, orang tua nggak tahu. Mobil itu yang pakai remote itu loh Pak. Apalagi itu mobil. Mulai orang itu beli mobil itu harus cepet kok, malah kamu nyari yang lemot itu loh. Ini utek kok, apa ini utek kok? Apa utek kok, Lek? Apa? Bapak utek kok. Kenapa toh? Mata lemot. Oh, mobil-mobilan yang pakai remote itu. Remote kontrol. Remote. Baru kali ini ada bayi punya mesin sensor. Gak punya? Mau yang pakai itu toh. Pakai remote. Remote kontrol. Apa yang pakai remote? Tuh Pak. Gak bisa. Bapak gak punya duit. Dah, pergi sana. Pergi. Daripada nanti tak pukuli loh. Kamu mau tak pukul? Pergi gak? Sana main sana. Tuh dicari sama Angel tuh. Jak main tuh. Sana, pergi sana. Dah, sana main. Tuh. Pusing gak? Makan aja Senin Kamis minta mobil-mobilan. Ya itu karena tahu tetangga sebelah itu punya mobil yang kayak mobil-mobilan kayak begitu. Anak kecil sudah dipegangin mainan kayak begitu. Berapa harganya? Lah itu untuk beli itu untuk bikin rumah saya aja udah jadi. Kayak begitu bukan pusing apa gimana?
apalagi nih, Paramita ada apa, Paramita? Pak, ada apa? Beliin tablet, Pak. Apa? Beliin tablet. Tablet untuk apa? Kalau tablet tuh di rumah ada tuh, ada tablet, kapsul ada tuh loh. Kok beli tablet tuh sakit kepala Pak? Bukan itu Pak. Itu loh iPad itu loh Pak. Itu yang bisa untuk ini Pak. Bapak tidak gaul sih. Gaul melarat gini ya sama saja. Pokoknya Bapak nggak punya uang, nggak ada tabletan. Kamu sekolah aja untuk bayar sekolah kamu aja nggak bisa, kurang terus-terusan. Lah kok minta tablet? Pak, kalau gitu komputer aja deh Pak, laptop Pak. Malah lebih mahal. Ntar dulu, nanti nggak usah beli. Terus Bapak mau nyariin di mana? Tak curiin. Kamu tahu bapak kamu kayak begini nggak kerja. Kamu seharusnya tahu diri nggak seperti itu. Udah sekolah yang bener, yang penting itu jangan ikut-ikutan main-main kayak begitu. Itu mahal. Itu harus orang yang banyak uang. Kamu harus tahu bapak kamu orang yang tidak punya. Kamu harus mengerti. Kamu tetap harus nerimo. Karena kamu dari keluarga yang nggak punya. Nggak usah ikut-ikutan gaya hidup seperti itu. Itu loh. Dah, sana masuk sana. Dah, Paramita Rasudi, sana masuk sana. Nanti daripada kamu nanti dibukulin bapakmu, dah masuk sana. Gitu tuh loh. Anak-anak sekarang terpengaruh kayak begitu tuh. Apa nggak pusing yang jadi orang tua? Ya nggak usah pusing. Beli nanti sekalian kamu ikut ngegame le. Jadi kamu akhirnya nanti sama-sama menghilangkan stres gitu. Itu ngegame kalau cuma ngegame engklek itu jadi ngegame. Itu malah ngegame tradisional, tahu enggak? Itu malah lebih bagus. Ini apalagi nih Arda nih. Apa ada? Iki Arda apa Ozi toh? Pak, ada apa? Beliin anu Pak, motor baru Pak. Motor? Pak, motor. Tuh, ada rongsokan tape recorder itu. Itu di dalamnya ada motornya, ambil. Jangankan hanya satu, itu dua, itu double itu motornya. Bapak masa saya disuruh naikin motor kayak gitu? Motor Pak, motor. Saya sedang naksir cewek sekelas saya Pak. Tolong Pak, biar saya dapat gebetan Pak, gitu Pak. Wah ini gimana Bapak ini berarti nggak dukung sama anak. Anak kan kepengennya sukses apapun Pak, termasuk sukses cari gebetan Pak. Sukses. Kamu tahu nggak bapakmu kayak begini kok minta motor itu apa? Yo kalau mau saya ajak ke jalan tak lindesin motor kamu. Anak gak tahu diri sama sekali, bapaknya susah kayak begini kok malah minta motor, ada yang minta tablet, ada yang minta macem-macem. Anakku sama semua kok gak ngerti sama kondisi orang tua loh. Udah, kalau kamu masih minta macem-macem kayak gitu, mendingan kamu pergi sana, gak usah di rumah. Saya gak sudi, pokoknya kamu gak usah di sini, bikin pusing. Enggak gitu Pak, tolong Pak. Namanya bapak ini bapak yang enggak sayang sama anak. Betul enggak? Kalau bapak sayang sama anak, mestinya anak minta apa diturutin gitu Pak. Enggak bisa. Kamu jangan macam-macam. Kamu sebenarnya sudah dewasa. Tapi justru kamu masih seperti anak-anak. Tidak ngerti bagaimana kondisi dan situasi orang tua. Itu loh. Jadi kamu jangan nekat seperti itu. Enggak boleh. Pokoknya tidak. Bapak ini gimana sih Pak?
Sayang, Pak. Sayang. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu tuh gimana tuh, Pak? Itu. Ini kan anak-anakmu. Sekarang justru tunjukkan tanggung jawabmu sebagai orang tua. Kamu tuh seharusnya bisa memenuhi apa yang jadi permintaan anakmu. Bukan malah seperti itu, marah-marah melulu. Itu nggak baik, ngerti gak? Saya tahu, kalau saya punya minta apa saja tak turutin. Pasti minta apa saja. Kalau saya punya, Dani aja kalah dengan saya. Dia bisa nurutin anaknya, beli apa saja. Jangankan cuma beli-beli barang-barang kayak gitu. Rembulan aja saya beli. Tapi berhubung saya ini melarat, garam aja nggak mampu beli. Kayak begitu kok disuruh nurutin anak. Ya karena kamu itu yang tidak tahu. Tidak tahu bagaimana. Kan kamu punya sawah. Daripada sawah itu tidak menghasilkan. Kemarin coba sawah itu ternyata setelah padi dimakan hama. Akhirnya apa? Kita anggur-angguran kayak begini. Daripada sawah tidak produktif. Habis sudah dijual untuk nurutin apa itu yang maunya anak itu. Kamu jangan sayang sama sawah. Tapi kamu kemudian tega sama anak-anakmu sendiri. Sawah itu kalau kita jual. Itu nanti kemudian kita mau makan apa? Memang kalau sawah nggak dijual, kamu mau makan sawah. Mau makan tanah. Buktinya sawah tidak menghasilkan sama sekali, kamu juga tidak bisa mengerjakan sawah sama sekali gitu kok. Karena nggak punya modal. Sekarang itu mau ngerjakan sawah itu ternyata semua serba duit. Tidak kayak dulu, sawah itu gotong royong. Sesama petani gotong royong. Orang mengerjakan sawah tidak perlu duit, tetapi perlu kerukunan, perlu kegotong royongan. Sayang sekarang kegotong royongan di dunia pertanian sudah tidak ada. Akhirnya punya sawah ya kayak saya jadi melarat karena gak punya modal. Tahu gak kamu? Itulah kesusahan kita. Pokoknya enggak. Sawah itu dijual. Biar anak-anakmu seneng. Kan sawah itu lumayan kalau dijual. Tidak bisa. Pokoknya bisa. Kalau enggak bisa awas kamu. Kamu saya cerai kamu. Dah kamu masuk sana. Nanti urusan kotor nanti saya yang minta bapakmu. Pokoknya kamu harus menjual itu sawah. Awas kalau tidak. Ini orang perempuan ini gimana tuh diajak mikir yang logis kok sulit sekali tuh. Mendingan kita itu nungguin sawah daripada nungguin uang. Nungguin sawah selama hidup tidak habis. Nungguin uang sehari bisa habis. Tahu gak kamu? Nungguin sawah kalau gak makan, nyawamu sehari habis. Tahu gak? Assalamualaikum. Permisi Pak Karyo. Juragan Bedor. Monggo Juragan, monggo. Selamat datang Juragan. Wah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pak Karyo? Baik Pak, baik. Terima kasih baik. Syukurlah. Maaf Pak, datang ke sini ada maksud apa nih kok tumben sekali? Begini ya Pak. Saya sebenarnya sedang membutuhkan sebidang tanah. Dan tanah itu setelah saya lihat-lihat kok yang representatif itu adalah tanah sawah milik Pak Karyo. Maka mari Pak Karyo, saya minta tolong, saya membutuhkan tanah Pak Karyo, minta harga berapa mau saya bayar. Bagaimana? Lagi. Ini rezeki datang. Jangan ditolak. Jual saja. Minta yang tinggi. Kamu kok gitu toh? Itu tanah warisan. Gak bagus jual tanah warisan. Jual tanah kembali ke tanah bagus. Tapi kalau jual tanah hanya untuk senang-senang kayak maksud kamu. Itu jelek tahu gak? Alah gak usah banyak ngomong. Pumpung ada yang mau beli. Kalau nanti gak ada yang mau beli. Awas kamu. Tenang. Begini ya, harga sawah di sini satu petak berapa? Harga umum.
Harga umum 200 juta. Sekarang tanah Pak Karyo saya beli 400 juta. Lek, hati-hati Lek. Aku setuju dengan kamu. Tanah jangan dijual Lek. Ntar malah terus kamu mau memberi warisan apa pada anak-anakmu. Wah, mending kamu pertahankan tanah. Nanti dulu kampret. Kamu adalah pihak eksternal. Mengapa harus ikut campur urusan ini? Maka mundur. Mundur. Mundur, Bret. Oh ya, cari kan mundur. Mundur ya ora kok terus mlakune mundur gitu toh, Pret. Katanya kon mundur ya iku toh. Ayo. Kamu jual apa enggak? Kalau kamu tidak jual, besok kamu pergi dari rumah ini. Enggak usah di rumah, udah. Saya enggak punya suami, kamu enggak apa-apa. Baru ini loh, istri kok ngancam suami loh. Biasanya yang ngancam tuh suami ngancam istri, kok ini kok istri ngancam suami. Supaya tidak diancam, maka lebih baik sawah itu dijual. Dan ternyata saya mau harga tinggi. Ya udah, gimana lagi juragan? Ya udah, karena istri anak-anak nuntut permintaan kayak begitu ya sudah. Demi membahagiakan anak istri daripada nanti saya dikira suami orang tua yang enggak bertanggung jawab, yang enggak memperhatikan anak dan istri, ya sudah. Punya sawah sepetak satu-satunya saya serahkan pada juragan Bedor. Saya setuju dengan harga segitu, terima kasih. Nah, terima kasih. Nah, sekarang sebagai tanda jadi, sebagai pengikat, ini terima dulu uang sebesar 50 juta rupiah. Nanti sisanya akan saya bayar setelah kita berada di notaris untuk tanda tangan akta jual beli sekaligus balik nama. Ya, terima kasih juragan, terima kasih sekali. Ya sudah, ya nanti kapan mau balik nama, kapan mau ke notaris saya ikut. Ya sudah, nanti jadwal nanti saya beritahukan. Kalau saya nggak bisa datang ya nanti saya SMS ya. Nah, cukup sekian dulu Pak Karyo. Terima kasih atas pengertiannya. Saya mohon pamit, jumpa nanti di notaris. Monggo Pak Karyo.